اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إن كل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أيا ليالي الرضا علينا عودي ليهدر منك عودي عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم
صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para habaib, para asatid, para sepuh, hadirin hadirat yang alhamdulillah kita semua bersyukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat sehingga malam hari ini kita semua masih bisa istiqamah menghadiri majelis yang mulia, majelis yang penuh barokah. InsyaAllah pulang ke rumah masing-masing, dosa salah kita diampuni oleh Allah. Yang punya hajat mudah-mudahan segera diijabah, yang sakit mudah-mudahan segera diberi kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada panutan kita baginda Nabi besar Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, begitu pula sahabatnya, dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Babut tusa'i wa fihi khamsu mawa'id wahidatun khabar wal baqi athar. Bab yang ke-9 dan di dalamnya ada 5 nasihat. Satu di antaranya hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sisanya adalah athar. Al-maqalatul ula, maqalah yang pertama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, auhallahu ta'ala ila Musa ibn Imran fit Taurah anna ummahatil khataya thalathun al-kibru wal hasadu wal hirsu fanasha'a minha sittatun fasirna tis'atan. Al-ula mina sittati asyab'u wan naumu war rahah wa hubul amwal wa hubul thana wal mahmadah wa hubur riyasah. Makalah yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, auhallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan ila Musa, kepada Nabi Musa bin Imran, fit Taurati, di dalam kitab Taurat, anna ummahatil khataya thalathun, sesungguhnya pangkal-pangkal kesalahan itu ada 3. Pangkal kesalahan itu ada 3. Yang pertama al-kibir. Yang pertama al-kibru artinya sombong.
Qala alaihi salatu wassalam al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Merupakan pangkal pokok kesalahan. Yang pertama adalah sombong. Apa itu sombong? Di antaranya Rasulullah menjelaskan al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah batrul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan juga menyepelehkan orang lain. Ini termasuk sombong. Dan sombong ini satu penyakit hati yang paling dahsyat. Ya, sombong. Bagaimana iblis laknatullah yang tadinya berada di dalam surga kemudian terusir dari surga disebabkan sombong. Nah, kita yang belum pernah masuk ke surga, maka jangan pernah ada rasa sombong. Walaupun kita menjadi orang kaya, amin. Ya, dadi wong sugih tapi aja sombong. Apa aja sombong tadi? Batrul haq, menolak kebenaran dan juga menyepelehkan orang lain. Mentang-mentang sugih enggak mau bergaul dengan orang melarat. Mentang-mentang sugih ya enggak mau ngumpul sama orang miskin. Mentang-mentang sugih menyepelehkan orang lain. Ini termasuk sombong. Ai radul haqqi wahtigarun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan menyepelehkan orang lain. Wa man nadhara ila nafsihi bi aini ta'zim wa ila ghairihi bi ainil istisghar fahuwa minal mutakabbirin. Bahkan dikatakan siapa yang melihat terhadap dirinya dengan penglihatan yang membesar-besarkan dirinya, ya, sapa dikit kita dilawan. Ya, melihat diri kita dengan penglihatan yang wah, ya, tidak ada yang mengalahkan. Ya, ini termasuk sombong. Wa nadhara ila ghairihi bi'ainil istisghar, dan melihat orang lain dengan pandangan yang merendahkan. Nah, jesi Rama durung apa-apa. Laka apa-apane bari kita. Nah, ini termasuk sombong. Dan orang yang sombong ini berarti mengambil warisan dari iblis, ya. Yaitu satu penyakit yang kronis, penyakit sombong. Naudzubillahi min. Nah, sehingga sekaya apapun kita, sealim apapun kita, sehebat apapun kita, jadilah orang yang tawadhu, yang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua, man tawadhu'a rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadhu, maka niscaya derajatnya akan diangkat oleh Allah. Sama siapapun kita bergaul, bari wong sugi ayo, bari wong melarat ayo, bari pejabat ayo, bari rakyat jelata ayo, wis bari siapa baik, ya, bergaul. Jangan pilih-pilih, enggak mau bergaul kecuali sama orang kaya. Ya, enggak cukup sampai di situ, ketika datang orang miskin, wah, enggak dibukakan pintu. Naudzubillahi min dzalik. Toh yang memberikan kekayaan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan kita kecerdasan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya manusia ini enggak punya apa-apa, lahir dalam keadaan telanjang bulat. Ya beli bu, mati ya pada baik. Ya tidak ada sehelai pakaian yang nempel. Ya ditelanjangi, paling sing nempel ya kain kafan. Ya enggak ada yang dibawa.
kecuali kita membawa amal perbuatan. Nah, sehingga perbanyak amal ibadah, amal kebaikan untuk bekal kita terutama di akhirat. Insya. Nah, pangkal daripada kesalahan ini yang pertama sombong. Sehingga dari sombong muncullah banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kekeliruan. Lalu yang kedua wal hasad, dan hasud, iri. Ya, hasud itu iri. Qala Muawiyah radhiyallahu taala anhu laisa fi khisali syar' a'dal minal hasad. Tidak ada yang lebih buruk dari sifat hasud ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berlindung kepada Allah dari penyakit hasud. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung dari keburukan orang yang hasud apabila sudah hasud. Sebab orang yang punya penyakit hasud, wah ini menghalalkan segala cara. Hasud itu apa? Hasud itu melihat orang lain dalam keadaan nikmat, dia enggak senang. Melihat orang lain dalam keadaan senang, dia gelisah. Bahkan menginginkan kenikmatan yang ada pada orang tersebut hilang. Sehingga dia mencari cara bagaimana caranya agar orang tersebut hilang nikmatnya. Ini hasud ini. Termasuk penyakit hati. Dan yang ketiga wal hiris ala dunia, yang merupakan pangkal kesalahan adalah rakus terhadap urusan dunia. Qala Malik bin Dinar rahimahullah, idza saqamal badan lam yanjah fihi ta'am wala syarab wala naum wala rohah. Imam Malik bin Dinar mengatakan apabila badan ini sakit, maka makanan terasa enggak enak, minuman enggak enak, tidur enggak enak, bahkan rohah pun enggak enak. Ya santai-santai, rohah, enak-enakan itu enggak enak. Kenapa? Karena badannya sedang sakit. Ya turu biasanya lali, beli bisa lali. Mangan biasanya enak, rasanya miring gabe. Ya, karena badannya sedang sakit. Kadzalikal qalb idza ghalaba alaihi hubud dunya lam tanfa'hul mau'izah. Begitu pula dengan hati. Apabila hati sudah mencintai dunia, maka nasihat tidaklah bermanfaat. Ya, hati kalau sudah terlalu mencintai dunia, maka nasihat tidak terasa nikmat, boro-boro manfaat. Kemudian fanasya'a minha sittatun fasirna tis'atan. Lalu muncul dari 3 perkara tersebut 6 perkara, maka semuanya menjadi 9. Ya, semuanya menjadi 9. Al-ula, yang pertama 3 poin tadi, yaitu sombong, hasud, dan rakus. Lalu berikutnya yang keempat asyabi'u, perut yang kenyang, wa naumu tidur, wa roha dan santai-santai. Berikutnya wahubul amwal, dan cinta terhadap harta benda. Lalu berikutnya wahubul thana wal mahmadah, cinta terhadap pujian. Ya, cinta terhadap harta benda, cinta terhadap pujian, ini termasuk pangkal-pangkal kesalahan. Wa alaika bi ikhraji hubbil manzila indan nas min qalbika. Hendaknya kalian mengeluarkan rasa cinta terhadap kedudukan dari hati kalian.
Anggaplah walaupun kedudukannya tinggi wis biasa baik. Walaupun hartanya banyak, akan tetapi jangan dimasukkan ke dalam hati sudah. Rasakan apa yang kita miliki ini tidak sepenuhnya milik kita, bahkan kita pun miliki Gusti Allah. Yang namanya milik kita itu ya makanan, minuman yang sudah masuk. Nah, itu milik kita. Adapun yang belum masuk, segelas kopi misalkan, ini belum tentu menjadi milik kita. Bisa jadi anak kucing loro tukaran melayu-melayu tabrak kopi ya kan, durung keinung-inung ngacan kopi ini wis burak santak bleretan, ya itu belum tentu menjadi milik kita. Apa yang kita miliki ya, duit banyak misalkan di rekening, ya belum tentu itu milik kita semuanya. Ya belum tentu itu milik kita semuanya. Kemudian berikutnya wahubutsana, cinta pujian, wahubur riyasah, dan cinta terhadap kedudukan. Walaika bi ikhraji hubbil ja'in dan nas min qalbika. Hendaknya kita mengeluarkan cinta terhadap kedudukan dari hati kita. Hatta yastawi indaka iqbaluhum alaika wa idbaruhum anka, sampai kita ini merasa biasa yang datang kepada kita pejabat maupun rakyat wis biasa baiklah ya, yang datang kepada kita orang kaya atau orang miskin ya kita menanggapinya ya seperti biasa, enggak ada bedanya ya. Jangan seperti yang sudah-sudah. Ketika yang tahlilan orang yang kaya berkata gede, wah tekai dikitan. Tahlilnya semangat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Giliran yang ngundang tahlil orang miskin, tekane kari. Kadang-kadang beli teka, paling berkata mengkonon baik. Na'udzubillahi min dzalik. Fa innahu balja adharu ala sahibihi min hubbil mal. Sesungguhnya cinta kedudukan lebih berbahaya daripada mencintai harta benda. Karena orang punya kedudukan ini biasanya lebih berkuasa, mau melakukan apa saja ya, punya kuasa, punya kekuatan. Sehingga orang yang enggak amanah saking cintanya terhadap kedudukan, untuk mempertahankan kedudukannya, bahkan untuk supaya kedudukannya lebih tinggi, ya ini bisa menghalalkan segala macam cara ya, menghalalkan segala macam cara, sehingga lebih berbahaya daripada mencintai harta. Wa kilahuma dalani ala raghbah fid dunya, dan keduanya menunjukkan ambisi terhadap urusan dunia, cinta harta, cinta kekuasaan, termasuk cinta pujian. Ya bakal dipuji senang, bakatan dihina ngamuk. Ya. Berarti ini orang cinta pujian. Ya, senangnya dipuja dan dipuji. Ini gak baik dan gak bagus. Yang bagus itu ketika ada orang memuji kita, ketika ada orang yang menghina kita, rasanya gak berbeda, wis pada baiklah ya, rasanya sama, baik orang tersebut memuji kita ataupun orang tersebut menghina kita, wis rasanya pada baik. Wah ini bagus ini, hatinya bersih, hatinya lembut ya, karena nggak suka dipuji, nggak suka kedudukan, nggak suka harta, dan insya Allah selamat dari berbagai macam penyakit hati. Karena hati itu penting dan menjadi tempat yang akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah melihat seorang hamba hatinya bersih, putih, ya tulus, maka orang tersebut akan dicinta oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala, akan diberikan hikmah, diberikan kebaikan dan lain sebagainya. Jadi Allah ini enggak melihat harta kita sebanyak apa, enggak melihat kedudukan kita setinggi apa, enggak melihat kecantikan dan ketampanan manusia ora dideleng. Tapi sing dideleng ning Gusti Allah adalah hatinya. Kalau hatinya bersih, cocok ini dikasih ilmu laduni, les langsung jadi orang alim. Amin ya robbal. Kalau hatinya bersih, cocok ini kalau dikasih harta benda yang banyak, dia akan menjadi orang dermawan. Amin ya robbal alamin. Jadi kalau hatinya bersih itu selalu siap jadi orang alim, siap jadi orang kaya siap ya, jadi pejabat siap, sehingga semuanya penuh dengan manfaat di dunia maupun di akhirat. Ya, oleh karenanya bersihkan hati kita, terutama ketika ada rasa sombong langsung singkirkan. Ada rasa hasut, buang jauh-jauh. Ada merasa bangga terhadap diri kita, buang jauh. Apalah kita dicipta dari air yang hina. Kemana-mana kita ini WC berjalan ya Bu. Kemana-mana kita ini ya WC berjalan. Di dalam perut kita ini ya ada kotoran, ada segala macam. Iya, maka enggak pantas untuk kita menjadi orang yang sombong. Al-kibriya ridai wal 'azamati izari, kata Allah. Sombong itu ya pakaiannya Gusti Allah. Yang pantas untuk sombong hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ya beli pantas-pantas saja. Ya, enggak ada pantas-pantasnya untuk sombong. Wal maghalatu tsaniyah, dan magalah yang kedua. Qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, berkata sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, al-ubad salah satu asnaf. Hamba itu ada 3 macam. Al-ubad, hamba yang beribadah itu ada 3 macam. Ya, hamba yang beribadah modelnya ada 3. Likulli sinfin salasu alamat yu'rafuna biha, dan setiap macamnya ada 3 tanda yang dapat diketahui dengan tanda tersebut. Yang pertama, sinfun ya'budunallaha ala sabilil khaufi. Golongan yang pertama, hamba-hamba Allah yang beribadah adalah golongan yang beribadah kepada Allah atas dasar takut. Ya, atas dasar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut dari apa? Min adzabillah, takut akan siksa Allah. Ya, bokatan engkau mati ini manjing neraka disiksa, akhirnya gelem sholat. Bokatan engkau dianjingkan neraka digebugi, ya ning alam kubure, akhirnya gelem ibadah. Ibadahnya karena takut terhadap siksa Allah. Ini golongan yang pertama. Yang kedua, sinfun ya'budunallaha ta'ala ala sabilir raja. Golongan yang kedua adalah hamba-hamba Allah yang beribadah atas dasar pengharapan. Ya, mengharap kepada Allah. Apa yang diharapkan? Li rahmatillahi ta'ala. Mereka beribadah karena mengharapkan rahmate Gusti Allah. Ibadah supaya sehat, ibadah supaya oleh ampunan, ibadah supaya selamat, ibadah supaya rezekinya nomplok, ya. Yang diharapkan adalah kasih sayang Allah. Wasinfun, dan golongan yang ketiga adalah ya'budunallaha ala sabilil hub.
orang-orang yang beribadah kepada Allah atas dasar cinta. Ibadah kepada Allah atas dasar cinta. Ya, jadi seluruh umat manusia yang ibadah ini ya tidak keluar dari 3 golongan. Orang-orang yang beribadah kepada Allah karena takut kepada Allah. Kedua, orang-orang ibadah kepada Allah karena mengharapkan kasih sayangnya Gusti Allah. Yang ketiga, orang-orang ibadah kepada Allah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masing-masing itu ada tandanya. Orang yang ibadahnya karena cinta kepada Allah ada tandanya. Orang yang ibadahnya karena takut kepada Allah ya ada tandanya masing-masing. Nah, sehingga dikatakan selanjutnya adalah ala sabilil hubbi fillah hatta yasirallah ahabba ilaikum mimma siwahu bal hatta la yakun lahum mahbubun illallah. Kemudian mana tandanya? Ini falil awal, maka golongan yang pertama yaitu yang ibadah kepada Allah karena takut kepada Allah. Wa huwa alladhi ya'budullaha ta'ala ala sabilil khauf. Orang-orang yang ibadah karena takut kepada Allah, salasu alamat, ada 3 tandanya. Ya, tandanya ada 3. Yang pertama, yastahgiru nafsah, senantiasa mengecilkan, meremehkan dirinya. Ayyaro anna nafsahu la miqdaro laha. Ya, senantiasa melihat dirinya ini sama sekali tidak berharga, menyepelehkan dirinya, bukan menyepelehkan orang lain. Ya, kalau ada di antara kita yang senantiasa menyepelehkan diri kita, menganggap kita ini tidaklah berharga di hadapan Allah, maka itu merupakan tanda bahwasanya ibadahnya kita kepada Allah karena takut ning Gusti Allah. Tanda yang kedua, wa yastaqillu hasanatih, ayyaro anna hasanatihi qalilah, melihat bahwa amal-amal kebaikannya sedikit. Walaupun dia rajin ibadah, sholatnya banyak, baca Quran tiap hari, sedekah tiap hari, nuntut ilmu tiap hari, ya, banyak ibadahnya, tapi merasa sedikit. Ini tanda yang kedua bahwa ibadahnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda yang ketiga, wa yastaghfiru sayyi'atih, ayyaro anna sayyiatihi kathirah, merasa bahwa keburukannya sangatlah banyak, padahal keburukannya sedikit tapi merasa banyak ya, padahal dosanya sedikit tapi merasa banyak. Nah, ini adalah orang-orang yang ibadahnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ibadahnya karena takut, ya cirinya ada 3. Yang pertama, selalu melihat dirinya tidak berharga. Yang kedua, selalu melihat bahwa kebaikannya sedikit padahal banyak. Selalu melihat bahwasanya dosanya banyak padahal dosanya sedikit. Itu ibadahnya karena takut. Walisani, dan yang kedua, wa huwa alladhi ya'budullaha ta'ala ala sabilir raja, yaitu orang yang ibadah kepada Allah atas dasar mengharap kasih sayang Allah.
Salasu alamat, tandanya pun sama, ada 3. Yakunu qudwatan nasi fi jami'il halat. Dia menjadi panutan orang lain dalam setiap keadaannya. Ai anan nas yaqtaduna bihi fi jami'i halatih. Manusia mengikuti perilakunya, ucapannya, gerak-geriknya. Tanda yang kedua, yakunu askhanas kullihim bil mal zuhdan fid dunya. Menjadi manusia yang paling dermawan, punya banyak harta benda, ya, mudah untuk bagi-bagi, mudah untuk membantu orang lain. Wa yakunu hasnudzan billahi fil khalqi kullihim. Dan tanda yang ketiga, dia selalu husnudzon, terhadap Allah pada seluruh makhluknya Gusti Allah. Husnudzon billah fil khalqi kullihim. Ya, sama siapa saja senantiasa berbaik sangka. Nah, ini orang yang ibadahnya atas dasar mengharap ibadahnya dengan cara berharap, yaitu mendapatkan rahmat dari Allah. Walisalis, dan yang ketiga, wa huwa may ya'budullah ala sabilil hub, yaitu orang yang ibadahnya karena cinta. Ya, ibadahnya karena cinta. Salasu alamat, juga tandanya ada 3. Yang pertama, yu'ti ma yuhibbuhu, memberikan sesuatu yang dicintainya. Ya, ini berat ini. Memberikan sesuatu padahal sesuatu tersebut sangat dicintainya. Ya, duwe klambi bagus mung siji-sijine ana sing jaluk, kira-kira dinekaken ta beli, Bu? Beli. Ya, mulane gak abot gini. Duwe barang antik, iya, laka maning ana sing jaluk, kaya akeh ora dinekaken, Bu ya. Nah, kinki barang antik kinki, ya, regane larang ning toko wis langka, wis ana be alasane, ya, supaya orang upai. Padahal ketika kita memberikan barang dan kita sangat cinta terhadap barang tersebut, wah, ini top markotop ini. Ya, menjadi manusia yang sangat dermawan. Ya, sampai-sampai Allah Ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Tidak mendapat kebaikan sampai kalian menginfakkan sesuatu yang kalian senangi dan cintai. Tapi ya belajar, ya. Dengan belajar insya Allah ya suwe-suwe bisa. Ya, sama halnya kita semua ini ya termasuk orang-orang yang cinta dunia. Ibu-ibu senang beli ning duit, senang. Tapi ya pendati ana wong tekan jaluk duit, dipai ta beli? Pai, bagian beli akeh kah? Iya. Ya dipai. Ya insya Allah dengan begitu kita mendapatkan keutamaan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Ya, sehingga dengan kita memberi apa yang kita senangi, ya kita senang duit, ayo bagi-bagi duitnya, bagian beli akeh kah? Ya, kita senang makan, ayo ajak orang lain makan, ya bagian sing dipangan oncom beritahu kah? Ya, dengan begitu insya Allah kita semua mendapatkan keutamaan, ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wala yubali ba'da ayyardha rabbuhu, ya, memberikan sesuatu padahal dia senang terhadap sesuatu tersebut sampai dia tidak peduli sampai Allah Subhanahu wa ta'ala ridho. Nah, ini orang yang ibadahnya karena cinta kepada Allah. Nah, ya, jadi dunia tidak dicintainya.
Yang dicintai hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu apapun barang antik enggak dicintainya, karena lebih mencintai Gusti Allah. Wasaniha, dan tanda yang kedua, ya'malu bisakhoti nafsih wala yahtamu bihi ba'da ayyardha rabbuh. Melakukan sesuatu yang dibenci hawa nafsunya. Melakukan sesuatu yang dibenci hawa nafsu. Ya, kadang-kadang kita mau datang pengajian malam Rebo, oh ya, beli kiyeng kah? Anak pernah tak beli, Bu? Wah ya sering. Nah, kunku hawa nafsu kunku. Ya, hawa nafsu. Kalau kita bisa menang melawan hawa nafsu, berarti kita datang di pengajian ibadahnya karena cinta. Ya, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tanda yang ketiga, yakunu fi jami'il halat ma'a sayyidihi. Berada pada setiap keadaan bersama tuannya, yaitu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi amrihi, baik dalam perintahnya, wa nahyihi, ataupun dalam larangan Gusti Allah. Fala yakunu mukhalifan lidzalik. Sehingga ketika beribadah, solat contoh, solatnya berarti atas dasar cinta. Menuntut ilmu berarti atas dasar cinta. Termasuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah juga atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian di antara tiga macam manusia, kita ini tergolong manusia yang seperti apa? Nah, ya, tinggal nilai diri kita masing-masing. Apakah ibadahnya kita ini atas dasar takut kepada Allah, atau atas dasar mengharapkan rahmat Gusti Allah, atau atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu. Kira-kira sing endi, Bu? Kaya Bu ya. Kaya sing keloro, Bu. Kula sampeyan ibadah iki kakeyen jaluk. Nah ya, salat tahajud dongane jaluk duit sing akeh. Salat duha ya pada baik, ya Allah jika rezeki ning langit tepelukaken. Ya, jaluk sehat, jaluk waras. Wis ibadah kula sampeyan ki jalukan kabeh. Ya, jalukan kabeh. Ziarah orang-orang soleh, ziarah aulia, ya angger jalukan. Ya, kabeh ana jalukane. Ya, tapi ya enggak apa-apa, enggak masalah. Ketiga poin tersebut halal dan boleh dilakukan, baik ibadahnya karena takut kepada Allah atau ibadahnya karena mengharap kasih sayang Gusti Allah, apalagi ibadahnya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang paling tinggi ya ibadahnya karena cinta kepada Gusti Allah. Ya, sehingga tidak ada kata sembayang baik sugi mau beli sugi. Ya, karena bukan permintaan kaya itu. Ya, dia beribadah, dia sholat karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah ta'ala perintahkan dia untuk menjaga dan menjalankan sholat. Sehingga di balik sholatnya dia enggak minta apa-apa. Ya, yang penting mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa panjang umur, sehat, afiat, dikuatkan iman Islam kita, dan kelak kita semua dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Maqalatu tsalisa, maqalah yang ketiga, wallahu a'lam
bisawab. Ini makalah yang ketiga ini tentang keturunan syaiton ini. Inna dzurriyyata syaiton, sesungguhnya anak cucunya setan. Jadi setan ku dua anak putu, Bu. Ya, KBH anak sanga. Masing-masing punya nama dan masing-masing punya tugas. Nah, sehingga ibu-ibu pendati dua putu awas aja sampai pada arane barigin nggih. Iya, bari arane anak putune setan. Ana Zalitun, ana Wafin, ana Lakus, ana Awam dan lain sebagainya. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua dunia sampai akhirat. La hadiniyah wa likulli salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.